Shalom. Puji Tuhan, luar biasa kasih dan anugerahnya terus menyertai hidup kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat, para hamba Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami, tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live streaming. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya yang telah memerdekakan kita bersama-sama selalu ada menyertai setiap langkah hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagu Jawa.
Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, saat ini kami tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live streaming. Kami percaya ini semua terjadi karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya hanya oleh pertolongan Roh Kudus yang mengurapi dan yang menuntun setiap kami, sehingga ibadah kami boleh menjadi berkah buat setiap kami yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah live streaming dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Kami percaya saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, menyenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar menyenangkan hati Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Setelah kita menerima kemerdekaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara sudah bisa nyanyikan dengan segenap hati. Yang belum, mari kita belajar bersama-sama dan kita akan puji serta sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu.
ibu saudara berada di dalam segala perkara. Menyenangkan Tuhan bukan hanya sewaktu-waktu, tapi dalam seluruh hidup kita, sejak kita di bumi ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Sang Maharaja, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan kembali pujikan pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, melakukan dari waktu ke waktu, di
Nikmati Dia hadir di tengah-tengah kita. Biarlah Roh tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman. Persiapkan Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya dan waktu sepenuhnya kami serahkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapak yang baik dalam Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan Tuhan kami boleh kembali bersama untuk memuji, menyembah, nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan menolong setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak, ucap syukur dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali bersama tim GKI Mandi Pengantar Eklesia Malang dalam ibadah live di kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini masih di bulan Agustus ya, masih di suasana kemerdekaan untuk bangsa kita, Republik Indonesia yang ke-78. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di setiap daerah ya, di kota, kabupaten, seluruh Indonesia, terutama di kota Jawa ini ya, di Pulau Jawa, kita sering melihat bahwa perayaan-perayaan untuk mengisi dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 masih sering kita jumpa, baik dalam bentuk event-event konser musik ataupun juga pawai-pawai pembangunan atau karnaval, juga perlombaan-perlombaan di setiap RT dan lingkungan sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah ungkapan rasa sukacita, bahagia di mana bangsa Indonesia selama 350 tahun dibelenggu oleh bangsa asing. Dan pada 17 Agustus 1945 dinyatakan merdeka. Dan kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang besar melalui pengorbanan para pahlawan pendahulu kita, nenek moyang kita, tentu dengan harga yang mahal, harta, benda, dan nyawa. Darah mereka tertumpah untuk negeri tercinta Indonesia. Dan kita sebagai generasi yang saat ini ada hanya mengisi kemerdekaan ini dengan seperti yang ada disebut di depan ya, dengan adanya momen-momen yang kita rasakan luar biasa ya, ada banyak pawai, konser musik dan sebagainya. Begitupun bangsa Indonesia telah berusaha mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan banyak hal untuk memajukan negeri tercinta dalam pembangunan secara fisik, baik jalan-jalan diperbaiki, pembangunan gedung-gedung, infrastruktur, dan banyak hal yang dikerjakan oleh negeri kita. Begitupun membangun sumber daya manusia
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sekelumit cerita di mana dalam memperingati kemerdekaan bangsa kita mengadakan pembangunan negeri tercinta ini untuk maju menjadi bangsa yang makmur. Nah, begitupun saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam firman ini Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan sekarang berkata kepada kita bahwa barang siapa tetap berada di dalam anak, dalam ini adalah Yesus Kristus, anak Allah, kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia dalam dosa telah membuat keturunan semua manusia sampai saat ini ada dalam dosa. Bapak Ibu di situ telah nyata firman Tuhan kata, seorang telah berbuat dosa dan seluruh manusia telah jatuh dalam dosa karena bumi terkutuk oleh pelanggaran manusia, yaitu dosa. Dan dosa telah membelenggu manusia. Kenapa demikian? Karena satu pelanggaran, karena dosa itu manusia jadi tahu apa yang baik dan apa yang jahat, dan kecenderungan manusia melakukan hal yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak melakukan kejahatan yang ekstrim seperti Galatia 5 ayat 20 ayat 19 sampai 21 tuliskannya, di mana perbuatan daging nyata, pencabulan,
pesta pora, kemabukan, iri dengki dan sebagainya. Namun saat kita tahu hal yang baik, kita tidak melakukan, kita sudah berdosa. Artinya kita mengetahui suatu hal dari firman Tuhan bahwa kita harus melakukan hal itu karena itu baik. Satu misal, dalam satu perjalanan kita melihat bahwa orang perlu ditolong, mungkin jatuh atau mungkin tersesat karena tidak tahu arah. Tapi kita tahu, pura-pura nggak tahu, kita diam melewati aja. Nah, hal itu pun suatu kesalahan, suatu pelanggaran. Bapak Ibu di situ, ada banyak hal yang membelenggu kehidupan manusia. Bukan hanya hal-hal yang besar. Perasaan takut, perasaan cemas, khawatir akan hidup ini pun suatu hal yang besar. Karena itu adalah segala sesuatu yang datang dari dunia. Jika Bapak Ibu, saudara dan saya ada di dalam anak, artinya di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebagai penebus kita dari belenggu dosa, bahwa Yesuslah yang memerdekakan kita. Kalau kita tertinggal dalam Dia, tentu perasaan takut, khawatir, kecewa, gelisah dan sebagainya seharusnya tidak ada. Namun seringkali kita merasa takut, merasa khawatir akan hidup ini, sehingga banyak hal yang seharusnya tidak kita lakukan tapi kita perbuat untuk menekan, menghilangkan rasa takut yang kita timbulkan dari hati kita sendiri. Itu pun kita terbelenggu, kita belum merdeka. Padahal jelas Tuhan Yesus sudah kata bahwa Yesuslah yang memerdekakan kita dari belenggu. Seharusnya perasaan takut dan lain sebagainya itu hilang dari kehidupan setiap kita. Takut dan khawatir akan hidup kita, masa depan kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang penakut. Sebab firman Tuhan katakan demikian dalam Injil Matius 6 ya. Kesusahan saya cukuplah untuk sehari, karena hari seorang kesusahan sendiri. Karena kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak akan menambahkan sehari jalan hidup kita. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita khawatir? Kalau Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Sebab saat kita ada dalam Dia, kita adalah murid-murid, kita adalah anak, bukan hamba tapi anak. Nah, kalau kita sebagai anak, apa yang mungkin kita tidak dipelihara? Pasti kita dipelihara. Untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang telah memerdekakan kita. Saat kita berada di dalam Kristus, kita tidak perlu khawatir ataupun takut akan hidup ini. Supaya kita benar-benar merdeka. Sebab apa artinya kita jadi orang Kristen? Kita pengikut Kristus, tapi kita hidup dalam belenggu kekhawatiran dan sebagainya. Berarti kita belum merdeka. Padahal tadi firman Tuhan katakan bahwa saat kita ada di dalam anak,
kita benar-benar merdeka. Seharusnya kita bisa merasakan kemerdekaan itu. Kemerdekaan dari belenggu dosa, belenggu kekhawatiran, takutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dan hal itu akan membawa kehidupan setiap kita ada dalam kasih seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu di situ, di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 1, firman Tuhan katakan, Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan hukum perhambaan. Jadi kita harus berdiri teguh dan jangan mau dikenakan hukum perhambaan, karena Kristus telah benar-benar dan sungguh-sungguh memerdekakan kita dari segala belenggu dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali perasaan itu menghantui kehidupan setiap kita, meskipun kita orang Kristen, bahkan kita mungkin pelayanan di gereja. Tapi kalau kita melihat dan kita rasa, hal itu seringkali menghantui kehidupan setiap kita. Kita takut akan masa depan kita, takut akan kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita tidak bisa maju. Ada banyak hal yang belum kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk itu, marilah kita benar-benar dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita terus merenungkan firman Tuhan, kita dalam firman Tuhan. Pikirkan apa yang Tuhan kehendaki, lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Jangan kita terbelenggu oleh hal-hal ini, karena kita ini orang-orang tebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tebus dari belenggu dosa. Dan janganlah kehidupan kita sama dengan dunia ini, seperti Roma 12 ayat 2 katakan, ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan diri, supaya kamu mengerti apa kehendak, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu yang Allah mau dari setiap kita. Menyenangkan hati Tuhan, seperti lagu tadi, di mana setiap gerak langkah kehidupan kita, perkataan, pikiran, hati kita menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hingga Tuhan Allah dalam firman yang hidup turun ke bumi untuk menebus, menghapus dosa manusia, melepaskan manusia dari belenggu dosa. Jadi supaya kita benar-benar merdeka, kita harus berdiri teguh dan jangan ada dalam hukum perhambaan. Bebaskan hati, pikiran kita, jiwa kita, hidup kita dari belenggu dosa, dari hal-hal dunia yang semu dan fana. Kita tak berdiri teguh di dalam Tuhan untuk hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saat kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup seturut firman Allah. Percaya, saat kita bertanggung jawab atas kehidupan kita,
Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kehidupan kita. Karena Allah itu baik, sungguh amat sangat baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat hidup kita benar-benar ada di dalam Tuhan, kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan. Allah ingin kemerdekaan yang Allah anugerahkan dalam setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kasih. Seperti dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saat kita, Bapak Ibu Saudara, dipanggil, dipilih oleh Allah, dimerdekakan dari belenggu dosa, jangan gunakan hal untuk kesempatan kita hidup dalam dosa. Memang kemerdekaan dari belenggu dosa adalah anugerah. Kita dibebaskan dari dosa, itu anugerah yang Allah berikan, free. Tapi kita jangan mempergunakan kesempatan itu untuk hidup dalam dosa, melainkan kasihlah seorang akan yang lain. Ayat 14 katakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan Allah mau dalam hidup setiap kita. Saat kita dimerdekakan dari belenggu dosa, kita dibebaskan dari hukuman maut, dari kebinasaan, kita hidup di dalam kasih seorang akan yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana mengasihi, bagaimana hidup dalam lingkungan sekitar kita, dalam keluarga, di tengah-tengah komunitas kita. Kita berbagi kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan ada perasaan benci terhadap yang lain, apalagi dendam dan sebagainya. Karena itulah Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari oleh karena anugerah kasih kemurahan itu, kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Untuk itu, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kasih, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena disitulah hukum kasih yang mencakup seluruh hukum Taurat, di mana ada banyak aturan di dalam hukum Taurat. Namun Tuhan Yesus menyempurnakan melalui penebusan manusia dari belenggu dosa, hingga manusia dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa, dan hidup dalam hukum kasih Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hargai pengorbanan Kristus yang telah mengorbankan hidupnya sebagai manusia di dunia untuk menanggung beban dosa yang seharusnya kita tanggung.
tapi Yesus Kristus yang menanggung di atas kayu salib. Harga itulah yang telah Tuhan Yesus bayar untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Seperti pengorbanan para pahlawan bangsa Indonesia, mengorbankan benda, nyawa dan keluarganya untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan bangsa asing. Begitupun Yesus Kristus telah berkorban dan selalu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Untuk itu tetaplah berdiri teguh dan jangan mau diperhamba di belenggu perhamba. Dan kita mari hidup oleh kasih, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti yang Tuhan Yesus mau bahwa kita hidup saling mengasihi. Sila kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dengan hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan. Puji nama Tuhan. Renungan yang akan saya perpanjang, dan biarlah setiap kita akan mengalami suatu kemerdekaan yang benar-benar merdeka dari belenggu dosa oleh firman Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua diberkati? Haleluya. Ialah kemerdekaan yang sesungguhnya yang sudah kita terima dari Tuhan akan semakin membuat kita hidup dan menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, tak terbatas kuasanya Tuhan atas hidup setiap kita yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita proses hidupku, titik-titik terendahku, kau hadirku mengangkatku, engkau pengacara atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses
Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tetap berada di hadiratnya. Kita akan masuk doa syafaat, dan nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Mbak Esti. Dipersilakan. Tak terbatas kuasa Tuhan, melebihi dari segala-galanya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bangga mempunyai Engkau. Kami yang awalnya hidup di dalam dosa, kami berada di dalam kekuasaan dosa, tetapi karena kasih-Mu Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu ya Bapa, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memerdekakan kami dari belenggu-belenggu dosa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan kasih-Mu, memberikan anugerah dengan cara cuma-cuma. Ajarkan kami untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan, untuk tetap mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan kesempatan ini di mana kami dapat bersekutu bersama, memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terkhusus kami dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan, mengerti pesan-pesan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam naungan Tuhan, untuk kami tetap bersandar kepada otoritas-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami membawa doa-doa kami ya Bapa. Tapi sebelumnya kiranya Engkau sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami membawa JKI Mana Eklesia malam ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Setiap program-program yang ada Tuhan memberkati, sekiranya program yang telah dijalankan ini Tuhan untuk menumbuh kembangkan gereja-Mu ini Tuhan, dan memperluas kerajaan-Mu di JKI ini ya Bapa. Dan Kau memberkati Bapak Gembala kami, Kau memberkati setiap jemaat yang ada ya Bapa. Kau memberkati setiap elemen-elemen yang ada Tuhan, memberkati dengan berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Kiranya kami boleh bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa, agar kami tetap kuat iman kami kepada Engkau ya Bapa di dalam kehidupan yang serba susah ini ya Bapa. Engkau memberkati juga tim pelayanan JKI Mana Eklesia ini Tuhan. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati kesatuan kami ya Bapa. Kiranya kami boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati juga sinode yang ada dalam JKI ini ya Bapa. Setiap pengurus yang ada dari ketua umum sampai kepada setiap jajaran-jajaran yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap program yang telah direncanakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan Engkau memberkati STT Sangkakala, di mana tempat untuk membentuk calon-calon hamba Tuhan yang militan. Engkau memberkati STT ini ya Bapa. Setiap program yang ada, setiap
studi yang telah diberikan untuk mencetak hamba-hamba Tuhan yang siap terjun di dalam lapangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau Tuhan. Dan kiranya banyak pertobatan terjadi di Indonesia ini, banyak terjadi hujan pertobatan di muka bumi ini Tuhan. Karena hari-hari ini hari yang jahat, hari-hari yang sangat-sangat singkat kedatangan Tuhan. Kiranya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang terpanggil untuk membantu di dalam pelayanan di JKI Mana Iglesia ini. Di malam ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap donatur yang ada, siapapun mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Engkau memberkati setiap permasalahan, pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Biarlah mereka tetap berada di dalam jangkauan kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati Bapak Iwan Dasi yang telah bersedia menyediakan tempat untuk kami bersekutu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati keluarga besarnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kami membawa doa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang pada bulan-bulan ini Tuhan, bulan Agustus ini telah memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kami bangga, kami dapat hidup di dalam bangsa Indonesia ini. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, Engkau memberkati negara NKRI ini ya Bapa, sehingga semua masyarakat yang ada, setiap elemen yang ada diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan kasih anugerah yang daripada Tuhan. Engkau memberkati juga pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke desa-desa, setiap wakil-wakil rakyat juga Engkau memberkati pemerintahan kami ya Bapak, sehingga pemerintahan kami boleh memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terkhusus untuk Kota Malang ini Tuhan, Kau berikan kedamaian, kesejahteraan ya Bapak untuk menghadapi pemilihan umum ini Tuhan. Suhu politik memanas, tapi biarlah hati setiap bangsa ini, khususnya di Kota Malang ini menjadi dingin dan kestabilan ekonomi boleh terjadi di Kota Malang ini Tuhan, dan shalom terjadi di Kota Malang ini ya Bapa. Dan kami dapat, anak-anak-Mu dapat beribadah dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kami ya Bapa. Dan kami mengucap syukur Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang pulanglah, bawalah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, perlindungan, penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat iman-Mu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu,
Hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur mengakhiri ibadah live streaming ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah percaya dan menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti tayangan ibadah live bersama dengan tim GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali ya di dalam tayangan selanjutnya. Mari kita terus jaga kesehatan, jaga kebersamaan dan kesatuan kita, sebab kita adalah sesama anak bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.